Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hengki dengan NIM 220404502035, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Siswa dengan semangat saat memulai pelajaran. Nah, guru harus menyapa siswa dengan bersemangat supaya siswa juga bisa merasakan semangat yang sama. Yang kedua adalah peserta berdoa sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik wajib berdoa sebelum memulai pembelajaran agar kiranya setiap kata dan kalimat dapat dicerna dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah guru melakukan absensi untuk memastikan kehadiran peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah guru memberi motivasi kepada peserta didik. Nah, kata-kata yang diberikan oleh guru kepada peserta didik harus dapat memberi motivasi dan membangun semangat belajar. Kemudian kegiatan pembuka yang terakhir adalah menerangkan materi dan hal-hal yang terkait sebelumnya. Nah, guru dapat memulai pembelajaran dengan menjelaskan tentang keterkaitan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu dengan materi sebelumnya. Dengan begitu, siswa akan lebih tahu dan lebih mudah mengerti tentang materi yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan inti atau materi. Nah, materi kita pada hari ini yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Perlu kita ketahui apa sih definisi dari belajar itu? Ada beberapa definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slameto. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha untuk memperoleh suatu perubahan. Kemudian yang kedua adalah menurut Syaiful Bahri Jamarah, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Sudirman. Sudirman mengatakan bahwa belajar berarti berusaha merubah tingkah laku. Kemudian perlu juga kita ketahui apa sih definisi dari konsentrasi itu. Ada beberapa definisi konsentrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Slameto. Menurut Slameto, konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal. Kemudian Linasari mengatakan bahwa konsentrasi adalah suatu kegiatan memusatkan perhatian pada suatu kegiatan. Sama halnya dengan Slameto dan Linasari, Nuriana dan Prabowo sepakat bahwa konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran terhadap suatu hal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih definisi dari belajar dan konsentrasi, kita juga harus mengetahui ciri-ciri konsentrasi dalam belajar. Adapun ciri-ciri konsentrasi dalam belajar, yang pertama adalah perilaku kognitif. Perilaku kognitif yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan, informasi, dan masalah kecakapan intelektual. Kemudian yang kedua adalah perilaku efektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan apresiasi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah perilaku psikomotorik.
Kemudian faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut Slameto dan menurut Tonines. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar menurut Slameto, yang pertama, kurangnya minat, yang kedua, perasaan gelisah, yang ketiga, suasana lingkungan belajar, yang keempat, kondisi kesehatan jasmani, yang kelima, kebosanan. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar menurut Tonines, yang pertama lingkungan, kedua modalitas belajar, ketiga pergaulan, yang keempat atau yang terakhir adalah psikologi faktor. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui yaitu cara membangun dan meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Menurut Nugroho, cara membangun dan meningkatkan konsentrasi belajar yang pertama adalah mengenali karakter, yang kedua penggunaan konsep reward dan punishment, yang ketiga mengubah kebiasaan belajar, dan yang terakhir adalah persiapan sarana dan prasarana. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Nah, setelah selesai mengajar, guru bisa menutup dengan menanyakan kepada para peserta didik mengenai materi yang sudah dibahas pada pertemuan tersebut. Hal itu untuk melihat sejauh mana peserta didik mengerti. Kemudian memberikan dorongan sosial. Nah, untuk menutup pembelajaran dengan baik, guru dapat memberikan dorongan secara sosial kepada peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan guru ini dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Guru dapat memberikan kata-kata pujian kepada peserta didik. Kemudian rangkaian kegiatan penutup yang terakhir adalah guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam.